Halo anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron menggunakan model atom Bohr. Nah, saat ini kita akan membahas konfigurasi elektron dengan menggunakan model atom mekanika kuantum. Oke, nah untuk konfigurasi elektron menggunakan mekanika kuantum, maka saya akan membagi beberapa video. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yang namanya bilangan kuantum. Sudah tahu? Harapannya kamu sudah tahu dengan cara membaca bahan bacaan yang sudah diberikan. Nah, jika belum tahu, yuk kita sama-sama belajar tentang bilangan kuantum. Oke, tujuan dari video pembelajaran hari ini itu adalah kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan 4 bilangan kuantum. Jadi 4 bilangan kuantum artinya apa, fungsinya apa, seperti apa menentukannya, dan bagaimana cara menentukan 4 bilangan kuantum itu akan kita kupas habis di video pembelajaran hari ini. Oke, berbicara tentang 4 bilangan kuantum, mungkin di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang membuat kalian membayangkan. Coba sekarang kalian bayangkan kamu lagi jalan-jalan nih ke luar negeri gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika harus keluar dari Indonesia, maka kamu akan ditanya tuh oleh petugas imigrasinya, where do you stay gitu ya, di mana kamu tinggal. Maka kamu akan menyebutkan apa? Kamu akan menyebutkan nama hotelnya, kemudian di jalan apa, kemudian nanti ketika kamu sampai di hotel, kamu akan diberitahu di kamar nomor berapa gitu ya. Jadi di sini ada poin-poin pentingnya itu adalah di jalan apa, di hotel apa, di kamar nomor berapa gitu ya. Lalu kalau misalnya di kamarnya itu ada 2 buah kasur, di posisi manakah kamu? Di posisi dekat jendela atau di posisi tengah gitu ya, atau tepi gitu. Jadi itu menunjukkan posisi kamu akan berada ketika berada di luar negeri. Di jalan apa, di hotel apa, di kamar apa, dan di posisi tempat tidur mana. Nah, hal inilah gambaran inilah sama seperti kita jika kita menanyakan kepada elektron, kamu where do you stay gitu ya, kamu berada di mana gitu ya. Maka untuk menunjukkan jalan, hotel, kamar, dan posisi tempat tidurnya di mana, itu menggunakan yang namanya 4 buah kuantum itu gitu ya. Jadi 4 buah kuantum ini menunjukkan tempat atau posisi elektron itu berada dan berada di orientasi seperti apa gitu ya. Jadi mari kita simak satu persatu untuk 4 bilangan kuantum. Oke, dari tadi kita sudah bilang 4 bilangan kuantum. Jadi 4 bilangan kuantum itu apa aja gitu ya. 4 bilangan kuantum itu meliputi bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, masing-masing mempunyai simbolnya masing-masing ya, maksudnya punya simbolnya yang unik. Jadi kalau bilangan kuantum utama simbolnya N kecil. Kalau kuantum azimut maka L, kemudian kuantum magnetik itu M, dan bilangan kuantum spin itu adalah S. Oke, nah kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini sama seperti kulit pada model atom Bohr. Jadi di sini kita punya kulit K, L, M, N, kulit nomor 1, 2, 3, dan 4 dan berikutnya gitu ya, kalau ada kulit berikutnya. Jadi kulit K 1, kulit L itu N-nya 2 atau bilangan kuantum utamanya 2, M itu bilangan kuantumnya 3, dan N itu bilangan kuantumnya 4. Nah, apa sih fungsi dari bilangan kuantum utama? Yang pertama, dia menyatakan posisi elektron di kulit atom keberapa. Oke, jadi dia menyatakan posisinya di kulitnya. Nah, kulit itu kan berarti otomatis di sini sangat luas sekali karena ada orbitalnya gitu ya. Nah, semakin besar nilai N, maka tingkat energi atom juga semakin tinggi. Jadi kulit K dengan L lebih besar tingkat energinya, sedangkan K lebih kecil. Oke, jadi bilangan kuantum dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini yang harus kamu ingat adalah bilangan kuantum menyatakan posisi elektron di kulit atom yang mana. Oke, nah kulit ini menyatakan besarnya tingkat energi dari suatu elektron. Oke, kemudian kita lanjut ke bilangan kuantum azimut. Itu menyatakan subkulitnya atau orbitalnya. Jadi ada kulit, sekarang kita bicara tentang subkulitnya. Nah, di dalam subkulitnya itu kita sebut dengan nama orbital atau daerah di mana kita bisa menemukan elektron dengan peluang yang tinggi. Nah, harga L itu ditentukan dengan rumus N-1. Jadi misalkan kalau kita punya kulitnya itu adalah
kulitnya itu adalah 4, kulit keempat, maka harga azimutal bilangan kuantum azimut maksimumnya itu adalah 4 dikurang 1, yaitu 3 gitu ya. Bilangan kuantum azimutnya adalah 3. Artinya atom itu memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 3 dan memiliki juga 2, 1, dan 0. Artinya dia memiliki yang di bawahnya maksimumnya 3, yang di bawahnya itu adalah 2, 1, 0. Kalau misalkan N-nya itu adalah 2 gitu misalnya, maka bilangan kuantum azimutnya itu adalah 2 dikurang 1. Jadi bilangan kuantum azimutnya itu adalah 1, maka juga memiliki orbital yang di bawah 1 itu, bilangan kuantum 1 itu, yaitu adalah apa? L sama dengan 0 gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalkan saya contohkan lagi ya. Misalkan kalau saya punya N-nya itu sama dengan 3, maka bilangan azimutalnya itu adalah 3 dikurang 1, dapatnya 2. Maka 2 ini artinya apa? Dia punya L sama dengan 2, dia punya L sama dengan 1, dan dia punya L sama dengan 0 gitu. Nah, apa sih arti dari angka-angka ini? Kalau L-nya 0, maka subkulitnya atau nama orbitalnya itu adalah orbital S. Kalau L-nya 1, orbital P, L-nya 2, orbital D, dan L-nya 3 itu adalah orbital F. Oke? Nah, kemudian bilangan kuantum berikutnya itu adalah, belum ya, ini tentang subkulit yang azimutal tadi ya. Jadi kalau misalkan kulit yang N-nya 1, maka L yang diizinkan hanya 0, maka orbitalnya itu adalah S. Kalau 2 itu artinya 0 dan 1, kan L sama dengan N-1. Jadi maksimumnya 1, maka dia juga punya 0. Maka bisa orbital S, bisa orbital P. Oke, jadi di sini ada orbital P ya. Kemudian kalau 3, 0, 1, 2, kalau 4, 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, berikutnya bilangan kuantum magnetik. Kalau bilangan kuantum magnetik ini rumusnya itu adalah minus L sampai plus L. Jadi misalkan saya punya L-nya itu sama dengan 2, maka bilangan kuantum magnetiknya itu adalah dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Gitu ya. Jadi misalkan saya punya ini 2, L-nya 2, maka bilangan magnetiknya itu adalah minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Artinya angka-angka ini adalah menyatakan jumlah orbitalnya. Jadi satu angka itu artinya punya satu kotak orbital. Kemudian ada, berarti kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka dia artinya punya 5 orbital. Oke, jadi kalau S itu harga M-nya itu adalah 0, maka punya orbitalnya cuma 1. Kalau P itu sama dengan 1, maka minus 1 sampai plus 1, maka orbitalnya itu adalah 3. Oke, kalau orbital yang F itu adalah 3, maka min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Maka jumlah orbitalnya itu adalah 7. Nah, perlu diingat bahwa masing-masing orbital itu maksimum hanya boleh 2 elektron di dalamnya. Oke, dan yang terakhir ini menyatakan arah putar elektron. Jadi kalau kayak tadi di analogi itu, kamu berada di posisi kasur yang mana? Kasur yang dekat jendela atau kasur yang mana gitu ya. Nah, ini menyatakan arah putar elektron ke atas searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita anggap kalau searah itu adalah minus setengah, kalau berlawanan arah itu adalah plus setengah. Oke, jadi kalau untuk bilangan kuantum spin hanya bernilai min setengah atau plus setengah. Oke, nah ini adalah berbagai bentuk orbital dari S. Ini S itu bola pejal ya, kayak gini. Jadi tergantung kulitnya ada berapa. Kemudian P itu ada orientasinya PX, PY, PZ. Kalau PX berarti di sumbu X, kalau PY berarti di sumbu Y, kalau PZ berarti di sumbu Z, gitu ya. Kemudian ini adalah orbital D, juga ada orientasi di sumbu koordinatnya. Nah, ini orbital F. Oke. Nah, sekarang kita coba yuk, bagaimana sih cara menentukan 4 bilangan kuantum yang memungkinkan. Misalkan saya bilang tentukanlah orbital yang mungkin di kulit 4. Artinya bilangan kuantum 4 bilangan kuantum untuk N sama dengan 4. Jadi di sini N itu sama dengan 4. Oke, N-nya 4. Setelah N, maka kita akan menentukan bilangan kuantum azimut, yaitu L. L-nya itu adalah N-1, artinya 4 dikurang 1, dapatnya 3. Artinya dia itu punya
0, 1, 2, dan 3. Artinya dia punya orbital S, punya orbital P, punya orbital D, dan dia punya orbital S. Seperti itu. Nah, kemudian tentukan yang magnetiknya. Kalau magnetiknya, kalau yang S berarti magnetiknya itu adalah oke, saya langsung inikan aja ya. Jadi kalau magnetiknya ya berarti seperti ini. Jadi untuk S harga M-nya itu adalah 0, P itu adalah min 1, 0 plus 1, kemudian D itu min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Dan F itu adalah min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Kalau spin maka nilainya plus setengah dan minus setengah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sudah memberikan kamu dalam bentuk seperti ini, orbital ini. Ini artinya apa? Gitu lah, tentu bilangan kuantumnya dari ini. Maka kamu tinggal tentukan N-nya itu adalah angka di depan ini. Maka N-nya itu adalah 1. S-nya itu artinya apa? Itu adalah azimut. S, nilai L untuk S, orbital S itu adalah 0. Kemudian untuk M itu dia berada di satu kotak yang bernilai 0. Maka nilai M itu adalah 0. Kemudian untuk spin, karena dia punya 2 elektron, 1 elektron ke atas, 1 elektron ke bawah, maka minus setengah. Seperti itu. Saya ulang ya dengan contoh kedua. 4 itu adalah bilangan kuantum utamanya, 4. D itu adalah bilangan azimutalnya. SPDF, S itu 0, P itu 1, D itu adalah 2, maka DL-nya itu adalah 2. Magnetiknya 2 itu artinya dia punya 0, punya 1, punya 2 ya. Sorry, ini nggak perlu karena kita sudah langsung ke D. Kemudian yang M itu dia 2, orbitalnya berarti ada 5. Itu kotak lagi, nilainya itu adalah minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2. Dia punya 7 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron terakhirnya berada di minus 1, maka M-nya itu adalah minus 1. Kemudian kalau S-nya, karena dia ke bawah, maka minus setengah. Oke, jadi dicoba-coba ya. Jadi untuk angka depan itu adalah bilangan kuantum utama, D-nya itu menyatakan L-nya sama dengan 2. M-nya itu 2, M-nya itu kan ingat, M itu adalah plus minus L. Jadi kalau 2 berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, masing-masing ini menyatakan kotak-kotak yang berisi elektron, bisa diisi elektron. Dan satu kotak itu hanya boleh diisi 2 elektron. Nah, di sini 7 ini menyatakan jumlah elektronnya. Ada 7. Jadi diisi satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Isinya searah dulu, baru nanti kebalikannya. Oke, minus 1. Kenapa searah dulu? Karena ingat, elektron dengan elektron itu negatif dengan negatif, artinya punya gaya tolak menolak. Jadi bisa mungkin tidak bertemu gitu. Jadi sendiri-sendiri dulu. Tapi kalau udah apa boleh buat, baru diisi berpasangan. Oke. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga kamu bisa mengerti. Nanti supaya kamu bisa lebih paham, kamu boleh latihan soal, boleh tanyakan juga di live comment kamu di video ini. Nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Dan kamu harus banyak latihan supaya bisa ya. Oke, thank you ya udah nonton video ini. Semoga kamu bisa memahami materi 4 bilangan kuantum. Pertama, azimut, magnetik, dan spin. Oke, so dimana kamu tinggal? Where do you stay? Ingat, 4 bilangan kuantum utama. Sampai jumpa.